Tapi perlu diingat bahwa tidak ada satu pusaka pun yang bisa membuat keajaiban kecuali atas kehendak Allah. Dan tidak ada satu pusaka pun yang sakti, melainkan atas kekuatan Allah. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Kali ini saya akan menceritakan tentang 3 pusaka milik Wali Songo yang diberikan kepada Sunan Kudus yang membuat pasukan Majapahit kocar-kacir. Seperti apa kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Sejumlah pusaka yang dimiliki oleh para Wali Songo disebut-sebut menjadi salah satu penentu kemenangan Kesultanan Demak Bintoro atas Kerajaan Majapahit, yang mana Kerajaan Majapahit tersebut sebelumnya menjadi penguasa Nusantara. Dengan pusaka-pusaka itu, pasukan santri Demak yang dipimpin oleh Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus berhasil mendesak pasukan Majapahit sehingga mereka berlari kocar-kacir untuk menyelamatkan diri. Pada saat itu, Sunan Kudus menggantikan ayahnya, yakni Sunan Ngudung, sebagai Senopati Demak, karena Sunan Ngudung telah gugur dalam pertempuran saat melawan Raden Kusen atau Adipati Terung, yaitu sang senopati dari Majapahit. Gelombang serangan dari para santri Demak ke wilayah Tuban, Kediri, dan sekitarnya memaksa orang-orang Majapahit yang kalah kekuatan dan kesaktian mengungsi ke gunung-gunung untuk mencari perlindungan. Keunggulan kekuatan santri Demak atas Majapahit itu berkat pimpinannya, yaitu Raden Ja'far Shodiq, dan dengan pusaka-pusaka yang dimiliki beliau dari para Wali Songo. Lantas, pusaka apa saja yang pada saat itu dipakai oleh para Wali Songo untuk menaklukkan kerajaan Majapahit? Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini sampai selesai. Untuk yang pertama, pusaka yang dipakai oleh Wali Songo dalam menaklukkan Majapahit yaitu keris pusaka Ki Suradadi. Pemilik keris pusaka Ki Suradadi ini yaitu Sunan Giri. Beliau salah satu Wali Songo yang bergelar Prabu Satmata, yakni karena kedudukannya sebagai raja sekaligus guru suci di Giri Kedaton, Jawa Timur. Di dalam Serat Kandaning Ringgit Purwa disebutkan bahwa Sunan Giri menghibahkan keris Suradadi kepada Sunan Kudus, yakni untuk membantu Sunan Kudus melawan pasukan Majapahit. Konon, saat keris pusaka itu dihunuskan oleh Sunan Kudus dalam medan perang, tiba-tiba muncullah keajaiban yang mengejutkan, yaitu mendadak keluar hewan tikus yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian tikus-tikus itu menyerang para prajurit Majapahit, sehingga mereka pun berlarian kocar-kacir. Pusaka Badong ini milik Sunan Gunung Jati. Beliau menghibahkan kepada Sunan Kudus, yaitu untuk melawan orang-orang atau pasukan Majapahit. Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah merupakan salah satu anggota Wali Songo yang menurunkan Sultan-Sultan Banten dan juga Cirebon. Konon, pada saat di medan pertempuran yang sangat sengit, Sunan Kudus mencabut pusaka Badong tersebut dari sarungnya. Setelah pusaka Badong itu dicabut, tiba-tiba muncullah binatang lebah dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian lebah-lebah itu langsung menyerang pasukan Majapahit, sehingga pasukan Majapahit pun langsung lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri dari sengatan lebah-lebah tersebut. Pusaka yang berbentuk peti itu diberikan oleh Adipati Palembang Arya Damar kepada Sunan Kudus. Arya Damar itu sendiri merupakan putra dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit yang kala itu sudah memeluk Islam. Adipati Arya Damar memang bukan dari anggota Wali Songo, namun dirinya lah yang pertama kali menerima Raden Rahmat
atau Sunan Ampel saat pertama kali beliau menjejakkan kakinya di Nusantara. Pada saat dalam peperangan antara Demak dan Majapahit, Sunan Kudus membawa pusaka yang berbentuk peti itu. Alkisah saat itu Sunan Kudus dalam situasi terjepit. Kemudian beliau membuka pusaka yang berbentuk peti itu. Ketika peti pusaka itu dibuka, tiba-tiba langit yang tadinya cerah berganti menjadi gelap, dan kemudian hujan yang sangat besar pun turun, bercampur dengan angin dan badai. Sehingga suara hujan, angin, dan badai yang bergemuruh membuat orang-orang Majapahit menjadi ketakutan. Konon, dari dalam pusaka peti Arya Damar tersebut muncul pasukan dari alam gaib yang langsung menyerang orang-orang Majapahit. Sehingga dalam peperangan tersebut, Demak pun memperoleh kemenangan yang besar. Kemudian, setelah berakhirnya perang itu, pusaka-pusaka dari Majapahit pun disita dan ditempatkan selama 40 hari di Giri Kedaton. Setelah itu, pusaka rampasan dari Majapahit tersebut kemudian diangkut ke Demak. Dalam naskah Detak Pusponegara dan Literature of Java menyebutkan bahwa orang-orang Majapahit yang terpukul mundur oleh Sandi Demak kala itu sempat bertahan di Sengguru, Malang, Jawa Timur. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, karena serbuan santri yang dipimpin oleh Arya Terung, yakni anak Adipati Terung yang memilih berpihak ke Demak, membuat orang-orang Majapahit kembali mengungsi lebih jauh lagi. Kemudian, Arya Terung pun diangkat oleh Sunan Demak menjadi Adipati Sengguru, sedangkan adiknya yang bernama Arya Balitar kemudian diangkat menjadi Adipati Blitar. Akhirnya, pada saat itu, wilayah Blitar dan juga Sengguru yang saat ini menjadi Malang Selatan, keduanya dinyatakan berada di bawah kekuasaan Kesultanan Demak. Kurang lebih seperti itulah kisah pusaka-pusaka Wali Songo yang menjadi penakluk Kerajaan Majapahit. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian cerita, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Tapi perlu diingat bahwa tidak ada satu pusaka pun yang bisa membuat keajaiban kecuali atas kehendak Allah, dan tidak ada satu pusaka pun yang sakti, melainkan atas kekuatan Allah.